Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DKI Channel Dunia Kota Indonesia. Tak lupa kita ucapkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabiullah SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Ya, kali ini saya akan menerangkan tentang video yang kemarin belum sempat saya jelaskan secara detail tentang Kali Guang atau Kali Nyamat. Nah, ini di Kali Guang itu sebenarnya ada dua versi, yaitu versi dari Joko Tarub dan versi dari Ki Ageng Giring. Nah, kali ini saya akan menceritakan yang pertama tentang versi yang Joko Tarub. Di suatu ketika pada zaman dahulu kala itu ada seorang rombongan 7 orang bidadari, 7 atau 9 bidadari turun di Kali Nyamat untuk mandi sore hari, biasanya itu menjelang maghrib. Itu mandi di Kali Nyamat, dan pada waktu itu ada seorang remaja yang lewat. Remaja itu adalah Joko Tarub. Yang lewat melihat wanita-wanita cantik yang sedang mandi, dan dia penasaran, beliau itu penasaran. Mengintiplah beliau melihat bidadari-bidadari yang sedang mandi itu. Terus diambillah selendang salah satu dari bidadari itu, yang kebetulan selendang itu milik Dewi Nawangwulan. Setelah selendang itu diambil dan mereka selesai mandi, ke-9 bidadari itu kembali ke kayangan, tapi yang satu tidak bisa kembali karena selendangnya hilang, diambil Joko Tarub itu tadi. Terus berlagak nggak tahu, Joko Tarub memberikan pertolongan kepada Dewi Nawangwulan. Memberikan pertolongan, diajaklah Dewi Nawangwulan di rumah Joko Tarub. Habis itu seiring berjalannya waktu, mereka saling mencintai. Nah, pada suatu ketika Dewi Nawangwulan berpesan kepada Joko Tarub waktu mau masak nasi, ini nanti jangan dibuka kalau belum saya suruh untuk membuka. Terus Dewi Nawangwulan pergi ke sawah waktu itu. Setelah itu, karena pesan dari Dewi Nawangwulan membuat Joko Tarub penasaran, maka dibukalah itu tempat untuk menanak nasinya. Dibuka, kok ternyata cuma 1 biji, padinya itu cuma 1 biji. Berarti setiap harinya itu mereka bisa makan dengan kenyang itu hanya dengan 1 biji beras. Nah, karena waktu dibukanya itu terus Dewi Nawangwulan datang, ketahuan telah dibuka, marah-marahlah Dewi Nawangwulan. Kalau kamu membukanya, aku nggak bisa masak seperti ini lagi, ilmuku akan hilang. Dengan begitu setiap hari masak seperti kita, seperti orang normal sekarang, berapa cangkir beras untuk dimasak sampai lumbungnya itu habis. Nah, waktu lumbungnya itu habis, terlihatlah selendang yang disembunyikan Joko Tarub di bawah tumpukan padi. Terlihatlah itu. Lalu Dewi Nawangwulan mengambilnya sambil marah-marah. Waktu itu mempunyai seorang anak perempuan namanya Dewi Nawangsih. Sambil marah-marah, kamu telah berbohong kepadaku, maka aku akan kembali ke kayangan. Jika kamu ingin bertemu denganku karena anakku, maka bakarlah beberapa helai dari daun kelapa atau belara. Itu cara Joko Tarub untuk bertemu dengan Dewi Nawangwulan. Setelah beliau kembali ke kayangan, ternyata ditolak oleh
Ratu Kahyangan tidak diperkenankan untuk kembali ke Kahyangan karena sudah mempunyai anak dari orang di bumi. Maka disuruh turunlah Dewi Nawang ke bumi. Karena dia malu, dia bertapa di tepi pantai. Dan setelah pertapaan itu beliau malah dicintai rakyat gaib, makhluk gaib di area pantai, dan dijadikanlah ratu, yang itu Ratu Pantai Selatan. Kanjeng Ratu Kidul itu Dewi Nawang Wulan. Nah, beda cerita lagi itu Ki Ageng Giring. Ini yang tentang Kaligowa. Ki Ageng Giring itu dulu mempunyai saudara seperguruan, yaitu Ki Ageng Pemanan. Nah, mereka berdua itu disuruh bertapa dengan menanam sepet atau kulit kelapa. Kulit kelapa ditanam, ditunggui sampai menjadi pohon kelapa. Enggak, Gus, itu berarti kisah Dewi Nawang Wulan dan Ki Ageng Giring itu berbeda ya? Ya berbeda, itu berbeda zaman. Berbeda zaman. Terus yang di Gunung Bagus itu petilasannya siapa? Itu bukan makam sebenarnya. Itu adalah petilasan atau bekas kediaman Joko Tarub, Dewi Nawangsih, yaitu anaknya Dewi Nawang Wulan dan Joko Tarub, Ya. dan Bondan Kejawan. Bondan Kejawan itu adalah anak mahkota dari Kasunanan Surakarta yang dititipkan ke Joko Tarub untuk berguru dan dinikahkan dengan Dewi Nawangsih. Soalnya di Gunung Bagus itu terkenal Ki Ageng Giring. Ya, itu Ki Ageng Giring itu adalah cerita setelah Joko Tarub. Itu jauh itu eranya. Itu tadi saya kembali ke cerita. Ki Ageng Pemanan disuruh bertapa sampai mendapatkan wahyu. Ki Ageng Pemanan dan Ki Ageng Giring ketiga itu. Kalau Ki Ageng Pemanan disuruh bertapa di Imbang Lampir, Lampir Panggang itu. Kalau Ki Ageng Giring disuruh bertapa di Kalinyamat, yaitu Kaligoang itu. Nanti ada ceritanya. Ya. Setelah mereka bertapa dan Ki Ageng Giring mendapatkan bisikan gaib, beliau disuruh untuk memetik buah kelapa, memetik kelapanya yang telah siap untuk diminum. Akhirnya Ki Ageng Giring memanjatnya, memetik pohon kelapa itu, tapi dengan syarat meminumnya hanya satu tenggaan atau satu dedekan, langsung habis, nggak boleh minum taruh nanti lagi minum lagi, itu nggak boleh. Nah, jadi harus satu kali habis. Dikarenakan beliau belum merasa haus, maka Ki Ageng Giring pergi ke sawah untuk mencangkul biar lelah, biar merasakan haus. Pada waktu Ki Ageng Giring ke sawah, Ki Ageng Pemanan mendengarkan bisikan gaib itu juga, ternyata bahwa Ki Ageng Giring telah mendapatkan wahyu Gagak Emprit tersebut. Lalu Ki Ageng Pemanan pergi ke Desa Sodo dengan berjalan kaki, sampailah di rumah Ki Ageng Giring, dan di rumah Ki Ageng Giring hanya ada Nyai Ageng Giring, yaitu istri dari Ki Ageng Giring. Ditanyalah Ki Ageng Pemanan oleh Nyai Ageng Giring, ada apa Kang Mas? Kok udah kemari, apa kamu udah mendapatkan wahyu? Belum, saya belum mendapatkannya. Saya di sini karena rindu sama saudara saya Ki Ageng Giring. Beliau ada di mana? Dijawablah Nyai Ageng Giring bahwa Ki Ageng Giring sedang di sawah. Oh ya udah, kalau gitu saya mau ambil minum karena saya haus. Ya udah, karena ke belakang ambil sendiri.
Waktu itu dilihatlah buah kelapa itu. Nah, Ki Ageng Pemanahan bersikeras untuk meminumnya karena itu tahu itu adalah wahyu Gagak Emprit. Ini kelapa saya minum. Oh jangan Kang Mas, itu milik Mas Ageng Giring, jangan diminum, nanti saya yang dimarah. Enggak, nanti bilang saja saya yang minum, pasti tidak akan dimarahi. Oh ya udah terserah, diminumlah. Habis selesai minum, beberapa saat ngobrol, lalu Ki Ageng Pemanahan berpamitan untuk kembali ke tanah Mataram. Setelah itu Ki Ageng Giring pulang ke rumah melihat itu buah kelapanya sudah diminum. Marah-marah beliau. Ini siapa yang meminum? Itu yang meminum saudara seperguruanmu, Ki Ageng Pemanahan. Sekarang beliau di mana? Sekarang dia perjalanan pulang ke utara. Dikejarlah sampai ke Delingu. Nah, di Delingu itu ada Tenger yang jumlahnya 9. Terus ditanya Ki Ageng Giring, gimana ini sebenarnya wahyu saya, kok kamu yang minum? Terus Ki Ageng Pemanahan jawab, berhubung di sini ada Tenger 9 Tenger atau 9 patok. Ya wallahu alam, ini besok setelah 9 keturunanku akan kembali kepadamu wahyu itu. Dengan sedikit lega Ki Ageng Pemanahan mengucapkan tersebut, terus pulang kembali ke Mataram, dan Ki Ageng Giring pulang ke Sodo. Tapi Ki Ageng Giring masih udah gelisah. Beliau kembali ke Kalinyamat dengan hati yang guang, hati yang sakit. Beliau menangis sampai tetesan air matanya itu membuat seperti lubang-lubang pada batu itu, yang disebut watu dakon kalau orang Sodo mengatakannya itu. Terus makanya diberi nama Kali Guang, bukan Kalinyamat lagi. Itu ya karena cerita itu, karena cerita Ki Ageng Giring yang hatinya sakit atau guang, dan beliau menangis di situ, namanya disebut Kali Guang. Tapi dulunya Kalinyamat. Kalinyamat dulunya. Terus cerita ini kenapa tanah Jawa itu melahirkan banyak legenda sama orang-orang terkenal kayak Ki Ageng Giring, terus Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya itu moksanya di Mubarak. Kenapa orang-orang hebat itu berada di Gunung Kidul? Karena Gunung Kidul itu sendiri adalah tanah kewahyon atau tanah surga orang bilang. Jadi bisa dikatakan versi kecilnya Yerusalem. Seperti itulah. Yerusalem memunculkan nabi-nabi, kalau di Gunung Kidul memunculkan orang-orang hebat seperti raja-raja tanah Jawa. Itu sebenarnya berarti Gunung Kidul itu banyak pusaka peninggalan kayak ada. Kalau pusaka itu banyak karena orang-orang hebat dulu ya, beliau itu adanya di sini dan berhidup di Gunung Kidul ini juga. Kemungkinan ada pusaka-pusaka yang mereka bawa yang ikut mokso di area Gunung Kidul. Tapi sebenarnya ada satu mustika yang membuat Gunung Kidul itu mempunyai aura besar atau disebut tanah kewahyan itu tadi. Makanya kalau misalkan orang Gunung Kidul itu bisa mencari apa itu mustika yang ada di Gunung Kidul, pasti Gunung Kidul akan mempunyai aura yang greng seperti Bali. Bali itu juga mempunyai aura yang greng. Misalkan
masih Iya. ke turun pertama kali di Bali pasti merasa senang, wah aku sampai Bali. Iya. Nah, seperti itulah nanti yang akan timbul kepada orang lain yang datang ke Gunung Kidul, merasa greng datang ke Gunung Kidul, kalau selama ini masih belum, masih auranya tertutup. Karena Gunung Kidul itu ya itu tadi, tanah kewahyan pertama, keduanya memiliki mustika yang sangat, energinya itu sangat hebat. Itu bisa dijelaskan nggak apa mustika itu berbentuk apa sekarang tempatnya di mana, itu bisa di Kalau untuk mustika itu sendiri saya belum bisa menjelaskan karena itu haknya pangeran untuk menyembunyikan mustika tersebut, dan saya belum berhak untuk menjelaskan secara detail tentang mustika tersebut, karena banyak orang yang menginginkan mustika tersebut dari tanah Gunung Kidul terutama. Itu banyak sekali, dan itu mustikanya seperti apa, bentuknya apa, itu belum bisa dijelaskan. Allah alam kalau itu. Ya, saya kira itu saja Mas yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. besok rencananya mau kemana Gus? Besok kita akan ke makam siapa, apa sejarah apa mau pengambilan gini apa? aja, kemarin kan yang bambu saya belum kuat, belum kuat untuk mengambilnya Ya. Nanti saya beberapa hari lagi saya meditasi dulu, saya menguatkan energi saya untuk persiapan pengambilan bambu petok yang ada di tempat kemarin. Besok mau ngajak teman Ya, apa besok udah Gus Salim udah dapat wahyu apa? enggak, kalau wahyu itu sebenarnya untuk rasul, para rasul wahyu itu. Kalau orang biasa itu hanya ilham. Kalau saya ya hanya pengharap-harap karena saya itu nggak bisa apa-apa sebenarnya. Berarti besok ini kedepannya mau ngambil bambu pedok. Ya, insya Allah nanti kita ke lokasi, kalau bisa memotong bambunya nanti kita langsung jual ke kolektor. Ya biar bisa membelikan rumah anak-anak kalau bisa menjualnya. Amin. Semoga saja. Itu hanya usaha kita, ikhtiar kita. Tapi untuk kepastiannya itu semua haknya pangeran. Kita nggak bisa marah, nggak bisa ngarep-harap, semuanya tergantung Gusti Allah. Ya saya kira itu dulu aja Mas, besok lagi karena udah mengingat waktu sudah malam, pasnya pulangnya juga jauh. Ya saya kira itu dulu, kita lanjut besok. Untuk teman-teman juga jangan lupa subscribe acara DKI Channel agar kami bisa mengembangkan acara ini, dan insya Allah semoga bermanfaat untuk semuanya.